كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا سري أدعو في يساري وعساري فلهذا سري أدعو في يساري وعساري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال السيد محمد العلوي المالكي رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلوم في الدار آمين في كتابه حول الاحتفال بالمولد النبوي لأن قال فقد جاء في البخاري أنه يخفف عن أبي لهب كل يوم اثنين بسبب عتقه لثويبة جاريته. Faqad ja'a teman-teman teko fil Bukhari dalam hadis riwayat Imam Bukhari annahu istuna Abu Lahab yukhaffafu diringanaken an Abi Lahabin sapa Abu Lahab kula yaumi Isnin dalam saben dina Senin bisa babi itki klan sebab merdekakno Abu Lahab li Thuwaibah maring Thuwaibah jariyati rupane jariyah Abu Lahab. Lama basyarat semasa aweh kabar gawe bungah sapa Thuwaibah hu ing Abu Lahab biwaladatil Mustafa kelawan lahire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Bukhari sudah disebutkan bahwa kemarin cerita Abu Lahab diringankan siksanya oleh Allah setiap hari Senin gara-gara Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah, yang mana pada saat itu Thuwaibah aweh kabar bunga nek Kanjeng Nabi lahir atau duwe keponakan lah, aweh kabar nek putrane Sayyid Abdullah iku lahir rupane Muhammad iku. Nah ini kan Abu Lahab itu bunga saking bungae duwe keponakan anyar akhirnya Thuwaibah dimerdekakno. Lah gara-gara merdeka Thuwaibah ini, gara-gara aweh kabar masalah Kanjeng Nabi, Abu Lahab setiap dino Senin atau setiap di malam lahirnya Kanjeng Nabi siksane diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqul lan ngendika fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono annahu yukhaffafu an Abi Lahab sapa al-Hafidz Syamsuddin Muhammad ibn Nasiruddin ad-Dimashqi Asy-Syaikh Syamsuddin ibn Nasiruddin ad-Dimashqi idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu yawm al-ithnain daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi Ahmada. فما الظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. Ini kemarin sudah disampaikan ya di halaman 18 syair ini, bait ini sudah dibacakan. Jadi intinya wong Abu Lahab bae sing kafir sing neng neraka selawase gara-gara seneng Kanjeng Nabi lahir setiap malam Senin diringankan siksane. Nah, iki kita, maka apa yang menjadi persangkaanmu terhadap seseorang yang seumur hidupnya selalu senang dan bahagia dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal khabar lan ta'ikilah khabari kurwah riwayatake khabar sapa al-Bukhari Imam Bukhari
fi sahihi dalam kitab sahih Bukhari, fi kitab nikah dalam kitabun nikah, mursalan hal hadis mursal. Hadis mursal. Wa naqala nukil hu ing hadis sabal Hafidz Ibnu Hajar fil Fath dalam kitab Fathul Bari. Rawa lang riwayatake ing khabar ing hadis sabal Imam Abdul Razzaq As-Sun'ani fil Musannaf dalam kitab Musannaf. Wal Hafidz Al-Baihaqi fi Dalail dalam kitab Dalail. Wa Ibnu Katsir dan Imam Ibnu Katsir fi Sirah An-Nabawiyyah dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyyah min al-Bidayah. Wal Hafidz Al-Baghawi dan Imam Al-Hafidz Baghawi fi Syarh Sunnah dalam kitab Syarah Sunnah juz 5 sahifah 60. Wa Ibnu Hisham dan Ibnu Hisham wa Suhail dan Suhail fi Raudul Anfi dalam kitab Raudul Anfi juz 5 sahifah 192. Wal Amir dan Amiri fi Bahjatil Mahafil dalam kitab Bahjatil Mahafil juz 1 sahifah 41. Jadi kabar masalah Abu Lahab diringankan siksanya itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadisnya Sahih Bukhari. Di dalam sana ada keterangan bahwa Abu Lahab diringankan siksanya setiap malam Senin. Dan juga Imam Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ini juga meriwayatkan dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari adalah syarah daripada Sahih Bukhari. Ini kitab Fathul Bari. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq As-Sun'ani dalam kitab Al-Musannaf juz 7 sahifah 478. Dan juga Imam Hafidz Al-Baihaqi dalam kitab Dalail ini juga meriwayatkan hadis tersebut, kabar tersebut bahwa Abu Lahab diringankan siksanya setiap hari Senin. Ibnu Katsir juga Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah juz 2 sahifah 273. Imam Baghawi, Imam Suhail, Imam Amiri, semuanya ulama-ulama besar, ulama-ulama agung, ulama-ulama salaf meriwayatkan kabar tersebut dan membenarkan kabar tersebut. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu bungah. Mudah-mudahan kita selalu senang dengan beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang dengan Kanjeng Nabi, senang dengan apa-apa yang berhubungan dengan Kanjeng Nabi. Senang ilmunya, senang syariatnya, senang keturunannya, bangga dengan semuanya. Wa hadhihi riwayah lan utaikilah riwayah. Wa in kana lan senajan ana apa hadhihi riwayah iku mursalatan mursal. Riwayat tentang Abu Lahab ini diringankan siksanya walaupun itu adalah hadis mursal. Hadis mursal itu hadis yang perawinya tidak menyebutkan sahabat. Jadi langsung tabi'in. Nah, tabi'in itu kan orang yang menangi zamannya sahabat. Sahabat adalah orang yang menangi zamannya Kanjeng Nabi. Lah, ada seorang tabi'in, kan orang menangi Kanjeng Nabi, tapi beliau meriwayatkan langsung qala Rasulullah. Orang menyebutkan saya mendengar dari sahabat ini dan sahabat ini mendengar Nabi bersabda seperti ini. Tidak seperti itu. Jadi nama sahabatnya tidak ada. Tapi langsung sahabat, bersahabat langsung mari Kanjeng Nabi. Jenenge hadis mursal. Lah hadis mursal illa anha angin setune hadis mursal iku makbulatun ditompo. Walaupun hadis mursal tetap diterima, artinya tetap diterima, boleh dibuat pegangan, boleh dibuat hujjah, boleh dibuat dalil. Li ajli naqlil Bukhari karena arah naqle atau nukile Imam Bukhari lah maring hadhi riwayah. Pertama, karena Imam Bukhari menukil cerita tersebut. Sekelas Imam Bukhari saja menukil tersebut. Seandainya cerita tersebut itu adalah cerita bohong dan cerita yang tidak berfaedah,
mestine Imam Bukhari ora bakal nglebok nang kitabe nang Sahih Bukhari. Dengan adanya Imam Bukhari memasukkan ceritanya tersebut di dalam kitabnya, ini menunjukkan bahwa sesuatu tersebut diterima oleh Imam Bukhari. Kalau tidak diterima, tidak mungkin dimasukkan dalam kitabnya. Wa'timadul ulama, lan cecaklan ulama min hufaz sambil pro ahli hadis hufadzul hadis, lidzalika mari mungkon-mungkon ar-riwayah. Begitu juga banyak ulama-ulama ahli hadis yang meriwayatkan hadis tersebut dan berpegang dengan hadis tersebut, mempercayai hadis tersebut, kabar tersebut, dan berpegang dengan kabar tersebut. Ya, contohnya tadi itu yang di atas, Imam Ibnu Hajar, Imam Baihaqi, Imam Ibnu Katsir, Imam Amiri, Imam Baghawi, yang lain sebagainya. Para ulama-ulama menerima kabar tersebut. Imam Nasiruddin Ad-Dimashqi, ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Syamsuddin Al-Jazari, semuanya menyebutkan kisah tersebut dan menerima kisah tersebut. Dan Imam Bukhari adalah seorang ulama hadis yang kitab-kitab atau hadis-hadis yang dimasukkan dalam riwayat-riwayat beliau adalah hadis-hadis yang bagus atau hadis-hadis yang sahih gitu. Artinya yang hadis ini cerita tadi Abu Lahab itu mursal, itu tetap boleh dipakai karena ini tidak ada tidak ada hubungannya dengan halal haram. Ini hanya masalah fadail, ya, fadail karomah atau manaqib, tidak menjelaskan tentang halal haram. Intinya adalah dengan nukil Imam Bukhari ini sudah menunjukkan kalau cerita tersebut adalah cerita yang berbobot. Walikul lan krono anane al-riwayah iku fil manaqib ing dalam nerangke manaqib wal khasais lan kekhususan. Dan juga karena masalah ini hanya masalah manaqib dan masalah kekhususan. La fil halal orang ing dalam nerangno perkara halal wal haram lan ora masalah haram. Tidak menjelaskan tentang perkara halal, perkara haram. Kalau perkara halal dan haram ini harus hadis yang sahih. Tapi kalau untuk fadhil amal dengan hadis dhaif pun itu diperbolehkan. Walaupun hadisnya dhaif, kalau hanya dalam masalah manaqib, masalah yang menjadikan kita tambah takwa kepada Allah, walaupun dalilnya itu dhaif, hadisnya dhaif, tapi di situ mengajak kita untuk tambah taqarrub, tambah dekat dengan Allah, walaupun hadisnya dhaif, tetap boleh diamalkan. Itu menurut para ulama-ulama dahulu. Jadi kalau ulama sekarang tidak membolehkan yang lain-lain, nggak usah diikuti. Kita ikuti ulama-ulama zaman dahulu yang keilmuannya jelas, ketakwaannya jelas, ya. Zamannya dekat dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa thullabul ilmi lan utawi para pencari ilmu ya'rifuna padha ngerti sapa thullabul ilm al farqa ing perbedaan fil istidlal ing dalam ngalap dalil bil hadis ing dalam bil hadis kelawan hadis bainal malakib ing dalam antara manaqib wal ahkam lan pira-pira hukum. Jadi masalah Ibnu Abu Lahab ini kita tidak sedang memutuskan sebuah hukum. Ini adalah manaqib, khasais. Jadi tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi kalau masalah manaqib boleh-boleh saja, hadis dhaif, hadis mursal boleh, tapi kalau masalah hukum tidak boleh. Bahkan para ulama kalau ada sebuah perkara yang di situ dalilnya kalau pakai hadis dhaif, tapi kalau dikiaskan ya boleh, maka para ulama lebih mendahulukan memakai dalil hadis dhaif daripada memakai dalil kias. Nah, itu misalkan ada perkara yang kalau dia dikias ada hadis dhaifnya mengatakan tidak boleh, tapi kalau dikiaskan itu boleh, maka
lebih mengutamakan dengan hadis yang dhaif daripada dengan hadis yang qiyas atau perkara yang qiyas, lebih mengutamakan hadis dhaif. Karena walau bagaimanapun hadis dhaif bisa jadi itu memang benar-benar dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pernah diceritakan oleh Habib Salim Asy-Syadzili, dulu pernah bercerita, ada seorang ulama yang memotong kuku pada hari Rebo. Nah, ini kan tidak boleh ya, tidak dianjurkan memotong kuku pada hari Rabu. Nah, ini ulama tersebut membaca sebuah hadis, di situ Kanjeng Nabi menyebutkan orang yang memotong kuku hari Rebo dia akan terkena penyakit kulit. Lah ulama ini ulama pinter, jadi ini hadis dhaif, nggak apa-apa. Saya motong kuku hari Rebo, nggak apa-apa. Ini hadis dhaif ini nggak masalah, nggak diamalkan nggak apa-apa, kan cuma hadis dhaif katanya. Akhirnya dia motong kuku hari Rebo. Setelah motong kuku hari Rebo, ternyata dia langsung sakit kulit, langsung terkena penyakit kulit. Setelah terkena penyakit kulit, dia terus malam harinya dimimpiin bertemu dengan Rasulullah SAW. Terus dibilangin, kamu udah baca hadisku, kalau motong kuku hari Rebo itu bisa begini. Orang itu menjawab, kan hadis dhaif Kanjeng Nabi SAW. Walaupun itu dhaif, tapi setidaknya berpikirlah kalau itu adalah kata-kata saya, ucapan saya gitu. Jadi nggak masalah untuk masalah dhaif kita gunakan untuk fadhailul amal, bukan untuk menentukan sebuah hukum. Wa ma intifaul kufar lan punutai manfaatane ngalap manfaatane wong kafir bi amalihim kelan pira-pira ngamale kufar. Fa fi mongko iku ing dalem intifa kalamun utawi ana pangendika bena ulama antara para ulama. Laisa ora ana apa hadza ikilah kalam, laisa ora ana apa hadza ikilah kalam iku mahalu basbihi dadi panggonan laisa ora ana apa hadza ikilah kitab, laisa ora ana apa hadza ikilah kitab iku mahalu bastihi panggonan beber kalam bainal ulama. Dan adapun mengambil manfaatnya orang-orang kafir atas amal-amalnya di dunia, ini para ulama sudah membicarakannya. Artinya lu Abu Lahab kan kafir, kenapa orang kafir kok memperoleh keringanan siksa gara-gara amalnya? Nah, bukankah kita tahu kalau dalam Al-Quran itu orang-orang kafir tidak boleh dan tidak dibalas oleh Allah. Jadi wong kafir, wong sing musyrik, wong sing ora iman karo Gusti Allah, arep ngamal apik kaya apa bae hangus amale. Walaupun dia birrul walidain, walaupun dia sedekah 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, 1 triliun, kalau dia musyrik tetap hangus amale, ora kanggo gawe. Nah, ini para ulama banyak sekali Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an menerangkan tentang hal-hal seperti itu. Dawai Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Jadi apa yang disodorkan atau apa yang dipersembahkan, amal apapun yang dipersembahkan oleh orang kafir kepada Allah, faja'alnahu haba'an manthura, hangus, diterbangkan, tidak jadi apa-apa. Makanya ayat lain juga, la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jadi wong sing musyrik wa may yartadid minkum bi ayati kayak kelalen. Jadi intinya orang yang musyrik atau orang yang kafir, dia amal apapun di dunia ini tidak mendapatkan balasan di hari kiamat. Orang wong kafir terus mlebu neraka, Gusti nyong tahu sedekah 1 miliar terus dientas saka neraka, enggak. Selama dia matinya mati kafir, matinya mati tidak iman kepada Allah, maka dia tidak menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia apapun yang mereka lakukan ya hanya untuk dirinya saja, di dunia saja. Ada ulama yang mengatakan bahwa mereka dibalas
kemanfaatan mereka atau sedekah mereka, kebaikan mereka dibalas hanya di dunia saja. Oleh Allah dibalas hanya di dunia saja, dengan Allah memberi mereka sehat, Allah memberi mereka rezeki, Allah memberi mereka kebahagiaan di dunia. Ya itu saja. Di akhiratnya la thawab wala wala thawab akhir wala nasib, ya, tidak dapat bagian, tidak dapat thawab, wala nasib fil akhirah, tidak ada bagian, tidak ada thawab dalam akhirat. Mereka hanya memperoleh di dunia saja, yaitu diberi kesehatan, diberi rezeki, diberi kebahagiaan di dunia. Itu orang-orang kafir, ya. Jadi, terus Abu Lahab kan kafir. Kenapa dia berbuat baik kok terus diringankan siksanya? Nah, ini dijawab oleh para ulama. Qala al ulama hadza khasun bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beda, ya. Beda ini karena yang dibuat baik adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal aslu fihi ma jaa fi sahih min at-takhfif an Abi Thalib bi talabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wal aslu dasar fihi in dalam khabar ma ta perkara jaa kang teka ma fi sahih dalam hadis kang sahih min at-takhfif saking ringan siksa an Abi Thalib sang Abi Thalib bi talabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kelawan nupriyah atau kelawan penjaluke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi meminta kepada Allah agar supaya Abu Thalib itu diringankan siksanya oleh Allah, dan itu diijabahi oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa Abu Lahab diringankan bukan karena apa-apa, tapi karena dia yang dibuat baik adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak semua orang kafir seperti Kanjeng Abu Lahab, tidak. Orang kafir selain Abu Lahab yang berbuat baik, berbuat apa saja di amal dunia, kalau walaupun mereka dengan berkata saya ikhlas demi Allah, demi Allah saya ikhlas, tapi dia nggak iman dengan Allah. Dia bilang demi Allah tapi nggak iman dengan Allah, tetap hangus. Wa habita ma sana'u, hangus amal-amalnya, hangus sebab kemusyrikannya. Yang menghanguskan sebenarnya ketika diamal dia dapat pahala, tapi pahala tersebut ketika akan sampai ke atas terhalang oleh kekafirannya, hangus. Karena kekafirannya adalah dosa terbesar. Kekafiran adalah dosa terbesar, dan dosa terbesar itu menghanguskan segala amal. Nauzubillahi min dzalik. Alhamdulillah nahnul muslimun, ya. Alhamdulillah kita semuanya agama Islam, kita muslim, dan mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan ila yaumil qiyamah kita semua wafat ala dinil Islam. Amin Allahumma amin. Wa tsani annahu sallallahu alaihi wasallam kanu yu'azzimu yawma malidihi. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ya Allah al-afwa ya Allah, nas'aluka as-sihhah wal mu'afata ad-daimah, wa nas'aluka ya Allah an taj'alana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair, wa an taj'ala tulab ma'had an-nur wa qadiman wa madiyan wa mutakharrijihi ya Allah min ibadikal salihin, min ibadikal amilin, min ibadikal mukhlisin, wa min ibadikal muttaqin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa nas'aluka Allahumma ya Allah an taj'ala ya Allah hadzal kitab mubarakan lana bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa bi barakati Sayyid Muhammad al-Maliki, wa bi barakati Asy-Syaikh Muhammad Ridwan Suri ya Allah fi sihhah wal afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koreksi jika salah, dan pasti banyak kesalahan, mohon dikoreksi.